Pernahkah kamu mendengar cerita tentang Melin Kundang atau mungkin legenda si Tanggang dari negeri seberang? Ini adalah kisah-kisah klasik tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya. Tapi tahukah kamu, cerita semacam ini tidak hanya ada dalam dongeng. Di berbagai belahan dunia, kisah nyata tentang anak yang melupakan orang tuanya seringkali terjadi, meninggalkan luka yang mendalam di hati sang ibu. Hari ini kita akan menelusuri sebuah kisah yang mungkin belum pernah kamu dengar. Sebuah cerita yang akan mengingatkan kita betapa berharganya restu dan kasih sayang seorang ibu. Kisah ini datang dari sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik pegunungan. Di sana, hiduplah seorang janda tua bernama Ibu Aminah bersama putra satu-satunya, Bayu. Sejak suaminya meninggal, Ibu Aminah membesarkan Bayu seorang diri. Ia bekerja dari fajar hingga senja, menjadi buruh tani di sawah orang lain, hanya demi memastikan Bayu bisa makan dan bersekolah. Baginya, Bayu adalah segalanya, mataharinya, harapannya. Ia rela mengorbankan apa saja demi melihat putranya bahagia dan sukses. Bayu tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan ambisius. Ia melihat kemiskinan yang melingkupi keluarganya dan berjanji pada dirinya sendiri akan mengubah nasib mereka. "Ibu, lihat saja nanti," katanya suatu sore, "aku akan pergi ke kota, bekerja keras, dan menjadi orang kaya. Aku akan membangun rumah besar untuk ibu, dan ibu tidak perlu lagi bekerja di sawah." Ibu Aminah tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ia membelai rambut putranya dan berkata, "Doa, ibu selalu menyertaimu, nak. Pergilah, raih cita-citamu, tapi jangan pernah lupakan ibu dan desa ini." Dengan berbekal restu dan sedikit uang tabungan ibunya, Bayu pun berangkat ke kota besar. Awalnya, hidup di kota sangat berat. Ia bekerja serabutan, seringkali tidur dengan perut lapar. Namun, Bayu tidak pernah menyerah. Setiap malam, ia teringat wajah lelah ibunya. Dan itu menjadi bahan bakarnya untuk terus berjuang. Ia mulai belajar berdagang. Sedikit demi sedikit usahanya berkembang. Berkat kecerdasan dan kegigihannya, dalam beberapa tahun, Bayu berhasil menjadi seorang saudagar yang sukses. Ia memiliki toko besar, rumah mewah, dan dihormati banyak orang. Namun, kekayaan dan kesuksesan ternyata perlahan mengubah Bayu. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan mewah, bergaul dengan kalangan atas, dan merasa malu dengan asal-usulnya yang miskin. Ia menikahi seorang wanita dari keluarga terpandang yang tidak tahu menahu tentang latar belakang Bayu yang sebenarnya. Bayu berbohong, mengatakan bahwa ia adalah seorang yatim piatu dari keluarga berada yang hartanya habis karena musibah. Di desa, Ibu Aminah terus menunggu kabar dari putranya. Surat yang dulu rajin datang, kini tak pernah lagi ia terima. Setiap kali ada orang dari desa yang pergi ke kota, ia selalu menitipkan pesan, bertanya tentang kabar Bayu, namun tak ada jawaban. Hatinya mulai resah. Tapi ia selalu mencoba berpikir positif. Mungkin Bayu sangat sibuk, bisiknya pada diri sendiri. Kerinduannya pada sang anak begitu besar, hingga membuatnya jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus dan renta, hanya semangat untuk bertemu Bayu yang membuatnya bertahan. Suatu hari, seorang tetangga yang baru pulang dari kota membawa kabar. Ia melihat Bayu, kini seorang juragan kaya, sedang mengadakan pesta besar di rumahnya. Hati Ibu Aminah berbunga-bunga. Dengan sisa tenaga yang ia miliki dan dibantu oleh beberapa tetangga yang iba, ia memutuskan untuk menyusul Bayu ke kota. Perjalanan yang jauh dan melelahkan itu ia tempuh hanya dengan satu tujuan: melepas rindu pada putra kesayangannya. Sesampainya di kota, dengan susah payah ia menemukan alamat rumah Bayu yang megah.
Pesta besar sedang berlangsung. Dengan pakaian yang lusuh dan tubuh yang lemah, Ibu Aminah mencoba masuk. Para penjaga menghalaunya, menganggapnya pengemis. "Saya ibunya Bayu, tolong biarkan saya bertemu anak saya," teriak. Keributan itu menarik perhatian Bayu dan istrinya yang sedang menyambut tamu. Bayu keluar dan melihat wanita tua itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia mengenali wajah itu. Wajah yang selalu muncul dalam mimpinya. Tapi di sampingnya ada sang istri dan para tamu terhormat. Rasa malu dan gengsi mengalahkan nuraninya. "Siapa kau, wanita tua? Aku tidak mengenalmu. Ibuku sudah lama meninggal." "Pengawal, usir dia," bentak Bayu dengan suara gemetar. Hancur hati Ibu Aminah. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Putra yang ia lahirkan, ia besarkan dengan tetesan keringat dan air mata, kini tidak mengakuinya di depan orang banyak. Dengan tubuh yang lemas dan air mata yang mengalir deras, ia menatap Bayu. Bukan kutukan yang keluar dari bibirnya, melainkan sebuah bisikan pilu. "Ya Tuhan, jika dia memang bukan anakku, jauhkanlah dia dariku. Tapi jika dia adalah Bayu, putraku, sadarkanlah dia akan kesalahannya." Setelah itu, Ibu Aminah jatuh pingsan. Para tetangga yang mengantarnya segera membawanya pergi. Sejak hari itu, kehidupan Bayu mulai berantakan. Hatinya tidak pernah tenang. Wajah sedih. Ibunya selalu terbayang-bayang. Usahanya tiba-tiba merugi, satu persatu tokonya bangkrut. Istrinya yang mengetahui kebohongannya meninggalkannya. Dalam sekejap, Bayu kehilangan semua yang ia banggakan. Ia jatuh miskin dan hidup sebatang kara. Persis seperti saat ia pertama kali datang ke kota. Dalam keputusasaannya, Bayu akhirnya sadar. Semua kemalangan ini adalah akibat dari kedurhakaannya pada sang ibu. Penyesalan yang mendalam menghantam jiwanya. Ia memutuskan untuk pulang ke desa, untuk bersujud di kaki ibunya dan memohon ampun. Ia berlari, tak peduli hujan dan badai, hanya satu tujuannya: bertemu ibunya. Namun, sesampainya di desa, yang ia temukan hanyalah sebuah gundukan tanah baru di samping makam ayahnya. Ibunya telah meninggal dunia beberapa minggu setelah kembali dari kota dengan membawa luka hati yang amat dalam. Bayu meraung, memeluk nisan ibunya. "Ibu, maafkan Bayu, Bu. Maafkan aku." Tangisannya pecah, penuh penyesalan yang tiada akhir. Tapi semua sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Ia telah kehilangan harta paling berharga dalam hidupnya, yaitu restu dan kasih sayang seorang ibu. Kisah Bayu ini menjadi pengingat bagi kita semua. Harta, tahta, dan kedudukan setinggi apapun tidak akan ada artinya jika kita melupakan orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Surga ada di telapak kaki ibu. Itu bukan hanya sebuah kiasan. Doa dan restu ibu adalah kunci kesuksesan sejati, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan pernah sikoli-koli menyakiti hatinya. Jangan pernah membuatnya meneteskan air mata karena ulah kita. Selagi mereka masih ada, peluklah, sayangi, dan bahagiakanlah orang tua kita, karena penyesalan selalu datang terlambat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.